Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kepada Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, dimanapun kalian berada saat ini, Tante berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, kita akan mulaikan kebaktian kita sore hari ini. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita mau naikkan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Dengan sungguh-sungguh dan sikap yang manis ya anak-anak, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa Ku Datang Padamu. Terima kasih kalau pada saat sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Jikalau ada Tuhan, kuasa kegelapan, roh jahat yang akan menghalangi kami dalam kami beribadah, bersatu hati, kami memanggil nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
kembali anak-anak, dan kemudian lagu berikutnya kita mau nyanyikan Tuhan itulah gembalaku. Biarlah ini menjadi pengakuan kita bahwa Tuhan sendiri yang menjadi gembala kita, ya. Dia yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Dia yang akan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita mau nyanyikan lagu ini kembali, Tuhan itulah gembalaku. Tuhan itulah gembalaku. Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar pengumuman, ya. Seperti biasa anak-anakku, pengumuman bahwa ibadah sekolah minggu secara onsite atau datang ke gereja, ya, di Surabaya setiap pukul 9.15, kemudian di Malang pukul 10 pagi, di Medan pukul 10.15, dan di Jakarta pukul 4 sore. Anak-anak yang diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, ya, usahakan untuk datang secara onsite di gereja, ya. Jangan sengaja-sengaja datang, aku milih online aja, ya. Karena mungkin kalau online aku bisa semau-maunya sendiri, tidak seperti itu ya anak-anak, ya. Tetapi kalau kita sudah diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, tidak boleh terhalang untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis bagi anak-anak yang sudah besar, yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu, anak-anak bisa lihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Puji nama Tuhan. Anak-anak, yang selanjutnya adalah anak-anak yang ikut ibadah orang tua, ya, ikut orang tuanya ke gereja untuk beribadah. Anak-anak tidak boleh mengganggu, ya. Anak-anak harus jadi anak sekolah yang manis, yang menjadi contoh, menjadi berkat. Jangan malah mengganggu orang tua dengan ramai sendiri, menangis, berlari ke sana kemari. Itu sangat mengganggu, ya. Jadi anak-anak harus duduk manis, ikut mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Samuel kecil, mari Tuhan berfirmanlah, biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman.
siap, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Anak-anak, sikapnya yang manis, kita masuk di dalam doa. Tante akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada saat sore hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh ditaburi dengan firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun kami, menolong kami Tuhan, untuk senantiasa hidup sesuai kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, urapi kami semua Tuhan, baik setiap anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka mendengar siaran ini, maupun Tante Irma yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan pakai urapi kami semua. Jika ada kuasa roh gelap Tuhan, roh jahat yang akan mengganggu kami dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk roh ngantuk, roh najis, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa setan pergi. Darah Yesus yang berkuasa menolong kami, mengurapi kami, untuk kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan, anak-anak siapkan hati ya, kita semua untuk mendengar firman Tuhan, sikapnya yang manis, tidak ada lagi yang main-main ya. Sore ini kita akan mendengar firman Tuhan dari kisah di Perjanjian Lama tentang perjalanan bangsa Israel ketika awal mula keluar dari tanah Mesir ya. Anak-anak kalau boleh kembali mundur ke belakang ya, Tante ingin bercerita sedikit sekali sejarahnya bagaimana kok bisa bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun ya, waktu yang cukup lama anak-anak ya. Jadi pada saat Yusuf ya, anak-anak pernah mendengar cerita tentang Yusuf ya. Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya dan kemudian dijual kepada orang Mesir, setelah melalui berbagai kejadian, akhirnya Yusuf berhasil diangkat untuk menjadi salah satu penguasa di tanah Mesir ya. Dan Raja Firaun pada saat itu memberikan kuasanya kepada Yusuf untuk mengelola tanah Mesir. Nah, dari sejak itulah kemudian ketika ayah Yusuf yaitu Yakub dan saudara-saudaranya yang tinggal di Hebron mengalami kekeringan, akhirnya Yusuf memboyong seluruh keluarganya untuk datang ke Mesir ya. Di Mesir mereka ditempatkan di suatu tempat, di satu tanah namanya Goshen ya. Dari sejak itulah kemudian turun temurun bangsa Israel tinggal di Mesir. Dan mereka terus bertambah, berkembang semakin banyak ya, berlipat kali ganda sehingga menjadi satu bangsa yang besar di Mesir. Tanpa terasa kemudian selama 430 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir. Dan Raja Firaun, ya anak-anak, Raja Firaun yang berkuasa pada saat itu melihat bahwa bangsa Israel ini semakin lama semakin besar ya. Ada satu ketakutan tersendiri dalam hati Raja Firaun ya. Dia melihat bahwa bangsa Israel ini sebagai sebuah ancaman. Wah,
Jangan-jangan kalau bangsa Israel ini terus berkembang, terus menjadi besar, semakin besar, kemudian akan mengambil alih kekuasaan negara kita. Itu sebabnya bangsa Mesir berusaha ya, melalui Raja Firaun, berusaha menindas bangsa Israel, memperbudak mereka, menjajah mereka supaya mereka tidak berkembang menjadi bangsa yang besar. Ya, Raja Firaun berusaha menyusahkan mereka. Bagaimana caranya supaya bangsa Israel ini tertindas, ya? Mereka diperbudak, anak-anak. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, karena Tuhan yang mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa suatu saat bangsa Israel akan dibawa keluar dari Mesir dan diberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya anak-anak ya. Nah, setelah 430 tahun itulah gambarnya Tante tolong. Yang pertama, Raja Firaun, oh ya anak-anak, judul pada saat sore hari ini, maafkan Tante ya, adalah tiang awan dan tiang api yang diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 ya. Nah, Raja Firaun berusaha semaksimal mungkin untuk menindas bangsa Israel dengan kerja paksa, perbudakan dan lain sebagainya selama 430 tahun. Dan kemudian tibalah saatnya untuk Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Melalui Musa dan Harun, Tuhan memakai kedua orang ini untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa dan Harun dipakai Tuhan untuk menghadap kepada Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, meminta supaya orang Israel dibebaskan. Tentu saja anak-anak, Raja Mesir tidak mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Karena bagaimanapun juga ya, Raja Mesir memiliki budak yang segitu banyak. Tentu mereka akan sangat kehilangan kalau bangsa Israel ini harus keluar ya. Dari mana mereka akan mendapatkan budak yang segitu banyak untuk membangun kota-kota mereka? Ya, itu sebabnya Raja Mesir tidak mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, Raja Firaun mengeraskan hati dengan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akibatnya Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah ya, atau 10 bencana, 10 hukuman. Anak-anak pasti sudah sering mendengar ya cerita ini. Mulai dari tulah yang pertama, air menjadi darah ya, kemudian tulah yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya anak-anak sampai tulah yang ke-9 ya. Hukuman yang dahsyat Tuhan jatuhkan kepada bangsa Mesir. Tetapi itu tetap tidak membuat Raja Firaun mengizinkan Israel untuk keluar. Raja Mesir tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar. Sampai pada akhirnya tulah yang ke-10 ya. Tulah yang ke-10 di mana seluruh anak sulung bangsa Mesir mati. Mulai dari anak sulung raja, mereka yang tinggal di istana raja, sampai anak sulung rakyat biasa. Bahkan sampai anak-anak sulung dari binatang-binatang piaraan orang Mesir, semuanya mati ya. Terjadi duka cita yang luar biasa, terjadi tangisan yang hebat di seluruh Mesir karena anak sulung mereka semuanya mati. Tetapi orang Israel yang tinggal di Goshen, mereka tetap terpelihara ya. Mereka tidak mengalami penghukuman Tuhan, hanya orang-orang Mesir. Jadi anak-anak, dari sejak kematian anak-anak sulung bangsa Mesir itulah kemudian Raja Firaun merasa ketakutan dan dia memanggil Harun dan Musa untuk cepat-cepat bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, supaya jangan lagi Tuhan mendatangkan hukuman yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari ini ya. Raja Firaun sudah menyerah, sudah angkat tangan, cepat bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah anak-anak, dari situlah kemudian bangsa Israel bebas dari Mesir ya. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju kemana? Ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Anak-anak, dengan di bawah kepemimpinan Musa,
Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan melalui padang gurun, ya anak-anak ya. Dari sinilah anak-anak cerita kita poinnya pada saat sore hari ini. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Kita akan baca ayatnya di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, puji Tuhan anak-anak ya. Lalu apa makna dari firman Tuhan pada saat sore hari ini bagi kita semua? Anak-anakku, Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan 24 jam ya, full selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Waktu yang cukup lama ya anak-anak ya, 40 tahun di padang gurun mereka berjalan, dan Tuhan menyertai bangsa Israel siang dan malam melalui wujud tiang api dan tiang awan dan tiang api ya. Anak-anak, tiang awan dan tiang api inilah merupakan bukti dari penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiang awan dan tiang api adalah bukti ya kehadiran Tuhan dan tuntunan Tuhan. Slide-nya Tante tolong. Kehadiran Tuhan dan tuntunan Tuhan bagi bangsa Israel ya. Itu gambarnya, tiang awan pada saat siang hari dan kemudian tiang api pada malam hari ya anak-anak. Kemudian tiang awan dan tiang api inilah merupakan bukti dari kehadiran dan tuntunan Tuhan bagi umat Israel. Jadi umat Israel tidak dibiarkan berjalan begitu saja anak-anak ya. Tidak dilepas begitu saja, sudah bebas dari Mesir kemudian dilepas. Tidak anak-anak ya. Tuhan tetap bertanggung jawab memelihara mereka, memberikan mana untuk makanan mereka, dan menyertai perjalanan mereka selama 24 jam full, malam, siang, pagi ya, melalui wujud tiang api dan tiang awan ini. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini pun Tuhan tetap menyertai kita ya. Sekalipun kita tidak lagi melihat tiang awan dan tiang api, tetapi Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, karena Tuhan adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ya, anak-anak, kalau mau disertai Tuhan senantiasa, kita juga harus menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita di dalam penyertaan, pimpinan, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tidak boleh berjalan dengan kemauan kita sendiri ya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apalah artinya hidup kita kalau tanpa penyertaan Tuhan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita tidak berarti apa-apa, bahkan kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Ya anak-anak ya. Jadi jangan pernah keluar dari penyertaan dan tuntunan Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiang awan dan tiang api juga merupakan tuntunan dari Tuhan ya. Tadi yang pertama membuktikan sebagai penyertaan atau kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, tiang awan dan tiang api juga merupakan tuntunan Tuhan bagi bangsa Israel saat itu. Anak-anak, kalau pada saat itu ya anak-anak ya, kalau Tuhan menghendaki bangsa Israel untuk berdiam di satu tempat untuk suatu waktu lamanya, entahkah 1 hari, entahkah 2 hari, entahkah seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan mungkin ya, maka tiang awan dan tiang api itu akan berhenti. Itu artinya bahwa orang Israel pun harus berhenti. Ketika tiang awan dan tiang api itu berjalan kembali, maka orang Israel juga harus mengikuti
tiang awan dan tiang api itu untuk mulai berjalan. Ke arah mana tiang awan dan tiang api itu berjalan, maka ke situ jugalah umat Israel harus mengikuti ya. Itu merupakan tuntunan dari Tuhan. Anak-anak ya. Jadi anak-anak, kalau zaman sekarang mungkin ada yang namanya maps ya. Teknologi yang bisa menuntun kita berjalan kalau kita di suatu tempat yang asing yang mungkin kita belum pernah ke sana, keluar kota, kita tidak perlu takut lagi tersesat karena ada maps yang akan menuntun kita. Tinggal kita ketik aja, kita mau kemana, ke tempat A, maka maps yang akan menunjukkan ke arah mana kita harus pergi ya. Mungkin 200 meter lagi belok kanan, 200 meter lagi belok kiri, atau kita harus berjalan lurus selama 500 meter ke depan, begitu terusnya ya anak-anak ya. Tetapi pada saat itu jangankan maps ya anak-anak ya, belum ada yang namanya padang gurun juga pasti sangat luas, tidak ada petunjuk apa-apa ya. Jadi gampang sekali orang tersesat. Itu sebabnya anak-anak Tuhan menuntun melalui tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan bangsa Israel. Ya, tiang awan dan tiang api inilah yang akan menuntun mereka kapan mereka harus berhenti, kapan mereka harus berjalan, ke arah mana mereka harus melangkah ya. Semuanya harus ikut sesuai perjalanan dari tiang awan dan tiang api yang merupakan tuntunan Tuhan pada saat itu. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat ini kita hidup, kita tidak lagi melihat tiang awan dan tiang api, bukan berarti Tuhan sudah tidak menyertai kita ya. Anak-anakku, saat ini kita pun tetap dituntun oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui firman dan Roh Kudus ya. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadi tuntunan kita. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam firman Tuhan itulah ya, Tuhan menuntun kita apa yang harus kita perbuat, mana yang tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, semuanya ada dalam firman Tuhan ya. Kita harus ikut. Kalau kita mau ada di dalam tuntunan Tuhan, kita ikuti firman Tuhan. Tuhan bilang kita tidak boleh berbohong, ya kita tidak berbohong ya anak-anak ya. Tuhan bilang hormati orang tua, kita juga harus belajar hormati orang tua. Karena itulah tuntunan kita pada saat ini ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, ini merupakan ayat yang sangat terkenal. Jelas sekali dikatakan bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu seperti pelita yang menerangi hidup kita, seperti pelita yang menuntun setiap langkah demi langkah hidup kita supaya kita tidak tersesat. Kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, ikuti firman Tuhan. Karena itulah tuntunan Tuhan bagi kita ya. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kita serta memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26, Tante akan bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, anak-anak, jadi jelas sekali ya bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus itulah yang menjadi penyertaan dan tuntunan Tuhan bagi kita saat ini. Anak-anak, kalau kita hidup tergembala di dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka hidup kita ada di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan tuntunan Tuhan. Wah, luar biasa sekali anak-anak ya. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia kalau kita bisa hidup di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan tuntunan Tuhan. Seperti kita hidup di dalam genggaman tangan Tuhan. Anak-anak, tidak ada hal yang lebih membahagiakan dari kita selain daripada hidup di dalam genggaman tangan Tuhan. Lebih-lebih di tengah dunia yang saat ini semakin tidak menentu ya. Kalau kita bisa hidup
dan menyerahkan hidup kita dalam genggaman tangan Tuhan, di dalam penyertaan, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, maka kita akan rasa aman, damai sejahtera dan terpelihara. Dan itulah yang sangat membahagiakan kita ya. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada hidup di dalam genggaman tangan Tuhan. Puji nama Tuhan anak-anakku sekalian ya. Tante bersyukur sekali melihat kenyataan ini bahwa kita sebagai orang percaya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam penggembalaan dalam tangan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang terpelihara. Kita akan menjadi orang-orang yang digenggam oleh Tuhan. Kita menjadi biji matanya Tuhan yang sangat-sangat dijaga oleh Tuhan. Ya anak-anak ya. Dan hal ini merupakan hal yang sangat membahagiakan buat kita. Kita bersyukur sekali kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan. Puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat sore hari ini sampai di sini, biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang akan terus berbicara kepada kita ya, menanamkan firman dalam hati kita, ya, meyakinkan kita bahwa kita ini ada di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Asal kita juga mau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, tidak berjalan sendiri, tidak semau-maunya sendiri ya. Kalau Tuhan berkata A, kita belajar. Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan hal itu ya. Tidak kemudian Tuhan berkata A, kita melakukan B. Itu namanya kita tidak mau dalam penyertaan Tuhan. Itu namanya kita tidak mau dalam tuntunan Tuhan. Tetapi kalau kita mau hidup kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan tuntunan Tuhan, maka firman dan Roh Kudus itulah yang menjadi patokan buat kita ya. Puji nama Tuhan anak-anak. Tante undang kita semua datang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Tante akan berdoa untuk kita semua ya. Sikapnya yang manis, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini yang sudah kami dengar. Tuhan, sungguh kami berbahagia dan bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh mengetahui kenyataan bahwa Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah demi langkah hidup kami sampai pada kesudahan zaman. Tuhan, sungguh hal yang sangat membahagiakan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap berserah dan menyerahkan hidup kami dalam pimpinan, penyertaan dan tuntunan Tuhan. Supaya kami tidak melenceng Tuhan, tetapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang taat dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami dan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka mendengar siaran ini. Biarlah Tuhan jadikan mereka berkat, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan kita rumah tinggal mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati juga kedua orang tua kami dan semua guru-guru, baik guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan pakai kami semua Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesaikan ibadah kami pada saat sore hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada minggu-minggu yang akan datang.